Yesus Kristus Tuhan. Dan hari itu dia berkata di ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Mungkin saudara berkata, Tuhan kok tidak baik. Ada orang yang sedang berseru, kenapa dia tidak menjawab? Tolong monitornya dinaikkan lagi. Dia sudah berseru dan berseru dan berseru, kenapa Tuhan tidak menjawab? Dia hanya diam. Dia sedang uji wanita ini yang bukan orang Yahudi. Dia sedang uji imannya. Hari ini kalau kau berkata, aku sudah berdoa, kau tidak menjawab. Aku sudah berseru, aku sudah panggil nama Yesus, aku sudah jadi Kristen sejak kecil, kok dia tidak menjawab? Alkitab berkata, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, berkata, suruh dia pergi Tuhan. Hari ini kalau imanmu mencoba dipatahkan oleh orang, oleh pendeta, oleh pemimpin, oleh siapapun, berkata, suruh dia pergi, doanya tidak ada gunanya. Dengarkan baik-baik, Tuhan sedang menunggu saudara. Dan apakah kau tetap percaya? Apakah kau tetap akan berseru? Dan dia berkata, suruh dia pergi. Karena wanita ini bukan datang dengan diam-diam di tengah-tengah kita. Apakah saudara-saudara hanya berdoa dengan diam-diam? Wanita ini dia berdoa sambil teriak-teriak, aduh, kasihanilah aku. Itu adalah iman. Iman coba ditantang. Apakah engkau terhentikan pada saat ada orang berkata, diam? Iman akan terus berkata, aku tidak akan pernah berhenti berseru memanggil nama Yesus sebelum dia mendengar suaraku. Aku tidak akan pernah berhenti memanggil nama Yesus sebelum dia menjawab doaku. Aku akan ketuk dan ketuk dan ketuk sampai surga terbuka menjawab doaku. Apakah engkau terhentikan hari ini? Apakah gara-gara tadi malam kau belum disembuhkan dan kau berhenti? Wanita ini dia mengikuti dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Tuhan Yesus menjawab dengan suara dengan sangat lantang berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang kepada umatnya Israel, tetapi Tuhan Yesus ditolak. Hari ini gereja Tuhan, apakah Tuhan Yesus hadir di tempatmu hari ini? Apakah gereja Tuhan menolak? Dia akan datang kepada bangsa lain. Dan Tuhan berkata, tugas Bapa dalam hidupku hari ini adalah untuk umatku Israel. Tapi wanita ini, walaupun belum waktunya meminta doa, meminta jawaban untuk menyembuhkan putrinya, wanita ini tidak pernah berhenti terus berseru. Imannya tidak pernah berhenti menarik Tuhan turun ke bawah. Imannya tidak pernah berhenti gedor pintu surga. Dan dia berkata, aku tidak akan berhenti memanggil nama itu sebelum surga terbuka. Di mana imanmu? Lihat ayat 25. Dan tiba-tiba wanita yang mendapatkan suatu kata, tetapi perempuan itu mendekat. Dan lihat saudara, bahkan umatnya pun tidak lakukan yang seperti orang wanita Yunani ini. Dia bukan orang Israel. Dia mendekat kepada Yesus dan menyembah dan berkata, Tuhan, please tolong aku. Sudahkah kau berseru kepada Tuhan dan kau berkata, Tuhan tolong aku? Semua coba menghentikan aku. Saudara, iman bukan iman kalau engkau tidak ditantang. Iman bukan iman kalau tidak ada sesuatu yang mencoba menghentikan saudara. Iman bukan iman kalau tidak ada satu orang pemuka-pemuka agama mencoba, orang-orang Yahudi mencoba menghentikan dia. Bahkan murid-murid Yesus sebagai orang yang paling dekat dengan Yesus berkata, diam. Iman adalah iman. Dia akan terus berteriak dan berkata, aku tidak akan pernah berhenti berseru kepada surga sebelum surga merespon dalam hidupku. Hari itu
Ayat 26 berkata, lihat baik-baik saudara. Saya tahu ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Tetapi Yesus menjawab, perkataannya lebih keras lagi. Dan dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Imannya dicoba yang ketiga kali. Tuhan berkata, nggak bisa. Roti ini untuk anak, tidak untuk anjing. Berapa banyak kita kecewa dengan Tuhan pada saat pendeta berkata, aku tidak mau datang ke rumah. Berapa banyak kita kecewa dengan Tuhan, dia belum menjawab doamu. Iman wanita ini diuji 3 kali, dan Tuhan berkata, nggak bisa, roti ini nggak bisa. Aku datang kepada umatku dan tidak bisa memberikan kepada engkau, dan engkau seperti anjing. Nggak bisa. Di mata mereka seperti anjing. Lihat saudara, iman tidak akan pernah menghentikan oleh siapapun. Bahkan Tuhan sendiri pun sampai terkesima. Tuhan sangat kagum dengan wanita ini. Lihat ayat 27 berkata, lihat ayat ini baik-baik. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, ini anjing ini makan bukan roti yang di atas meja. Anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja. Saya punya anjing di rumah. Saya tidak pernah lihat anjing saya duduk makan semeja dengan saya. Saya tidak pernah lihat anjing saya makan duduk dan saya ambilkan porsi dari porsi saya, dari piring saya. Dia tidak pernah makan satu porsi satu meja dengan saya. Anjing saya hanya menunggu makanan yang dilempar dari tuannya. Anjing saya hanya menunggu setiap remah-remah yang jatuh dari tangan saya, dan dia menjilat di lantai. Imannya terus berseru, berkata kepada surga, sekalipun aku harus menjilat setiap remah yang jatuh dari meja itu, aku akan makan anjing ini dari remah-remahnya. Dan Alkitab berkata ayat 28 berkata dengan jelas, maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hari itu besar iman. Bahkan orang Israel, Tuhan Yesus tidak pernah kagum dengan mereka, karena mereka tidak punya iman sama sekali. Tapi kepada bangsa di luar Israel, Tuhan berkata, besar imanmu hai wanita Kanaan. Dan Tuhan hanya berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kau hari ini punya kehendak apa dalam hidupmu? Ternyata iman itu menyentuh surga. Iman itu menjangkau Tuhan. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Pak, mata saya buta. Apakah Tuhan melihat iman ada di dalam hatimu? Pak, saya ngalami berantakan keluarga saya. Apakah dia lihat ada iman yang terus percaya dan tetap percaya walaupun kau belum lihat hasil? Kau tetap berkata, aku tetap percaya walaupun aku lihat bukti. Iman bukan kenyataan. Engkau tidak boleh hidup oleh karena hanya kenyataan. Kau orang benar hidup karena iman dan percayanya. Iman adalah sesuatu yang kau harapkan dan bukti dari yang kau belum lihat. Pak, saya kelihatannya belum sembuh. Dan Tuhan berkata, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan Alkitab berkata apa? Seketika anaknya sembuh. Saudara, anaknya tidak ada di dalam ruangan ini. Anaknya ada di rumah. Iman ibunya menjangkau surga, dan anaknya sembuh. 29, baca mana? Saya minta tolong gambar, keluarkan gambar. Keluarkan gambar laki-laki yang di dalam gambar terakhir. Di tempat rumah sakit banyak selang-selang di tubuhnya. Saya mau ceritakan cerita ini. Banyak selangnya, gambar yang terakhir. Ada surat-surat seorang. Ini adalah jemaat saya, jemaat kami. Dia mempunyai rekod. Dia sakit bocor jantung sejak dari kecil. Dan dia mulai mengetahui bahwa jantungnya robek itu sejak tahun 2010. Jantungnya bocor. Dan hari itu nafasnya sudah tersengal-sengal, dan dia sudah tidak berdaya.
Aku tidak akan mungkin menikah. Aku tidak akan mungkin punya anak. Saya kenal dia sejak dia masih single, belum mempunyai istri. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Dia ngomong sama saya, dia panggil saya Sir, karena dia adalah guru saya waktu itu. Sir, jantung saya bocor. Saya diketahui tahun 2010. Dan tahun 2014, 4 tahun kemudian, jantung saudara, bukan baju, jantung saya mau dijahit karena ada bocor 3,8 cm. Dan setiap hari saya di ruangan ICU. Di dalam ruangan ICU yang penuh dengan selang, oksigen, dengan semua alat-alat medis di tubuh saya. Tolongan kuat gambarkan yang lain, orang yang sama. Gambar yang lain. Setiap hari di ICU ada 5 orang mati di ICU. Saya lihat orang mati. Gambar yang lain, orang yang sama. Dan kemudian apa yang terjadi setelah dia dijahit jantungnya? Dia ada 5 orang mati di ICU dan Tuhan sembuhkan dia. Tapi ini yang terjadi yang saya mau cerita. Gambar yang lain. Tiba-tiba tahun 2 aja, gambar ini. Tahun 2021 dia kena COVID. Orang ini sudah jantungnya robek 3,8, robek dijahit tahun 2014. 2021 dia kena COVID Delta. Dan saudara tahu tahun 2021 tahun yang mencekam di kota. Kami dengar suara sirene ambulan tiap hari. Itu bukan dibawa ke rumah sakit, itu dibawa ke tempat kuburan. Bahkan rumah sakit di tempat di kota saya saking penuhnya pasien, sampai itu pada rumah sakit di tempat kota saya ada 6 rumah sakit besar, itu penuh dengan pasien. Orang sampai bertenda-tenda di luar di tempat parkir di setiap rumah sakit yang ada, karena sudah tidak ada ruang lagi. ICU sudah tidak ada lagi, USG tempat isolasi sudah tidak ada lagi. Hari itu dia menunggu. Tolong geser tadi yang ada gasnya, bukan gas, ada oksigennya. Dan dia berkata, hari itu saya siapkan tabung oksigen seperti ini, jumlahnya 5 di rumah. Karena saudari Anda seorang perawat. Dan hari itu nafas saya seperti ikan yang keluar dari air, ditaruh di luar. Aku ngap, aku sudah tidak bisa bernafas lagi. Dan malam hari itu Tuhan ngomong sama saya, buat ibadah online kesembuhan ilahi. Tolong keluarkan gambar saya yang ibadah online. Geser gambarnya. Hari itu saya tidak jumpai dia, karena dia ada di rumah sakit. Saya hanya melihat kamera di depan saya seperti ini. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau perempuan Sirofenesia, Kanaan, anaknya ada di rumah, dan dia iman ibunya menjangkau surga, tanpa anaknya bertemu dengan pembicara dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Saya berkata di khotbah itu, saya sedang khotbah di sini, saya ngomong begini, kalau engkau ada di rumah, kau sedang kena COVID, kau sudah susah nafas, kau sudah tidak ada tempat lagi di rumah sakit, dan karena saudaranya seorang perawat, akhirnya dia bisa masuk ke dalam. Dan di dalam rumah sakit yang tadi, tolong lihatkan gambar tadi, badannya dikasih selang semua. Dia berkata, Sir, pada saat saya di dalam rumah sakit itu, setiap hari saya disuntik dengan 7 suntikan di tubuh saya. Dan itu 7 suntikan pagi, 7 suntikan siang, 7 suntikan malam. 21 kali obat masuk dalam tubuhku. Di luar semua pasien sedang berduyun-duyun, sedang masuk rumah sakit. Dan dokter berkata, kamu gak ada harapan, kamu komorbid, jantungmu sudah lemah, jantungmu bocor, kamu kena COVID yang seri Delta, sulit. Sekalipun dimasukkan obat sedemikian banyak, kamu tidak bakal survive, kamu gak bakal hidup, kamu tidak akan bisa ditolong lagi. Dan hari itu dia dengarkan saya khotbah, berkata, kalau wanita yang bukan orang Yahudi ini punya iman, berkata, kalau aku makan remahnya, mungkin aku tidak makan roti dari meja tuanku. Asal aku seperti anjing ini
makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanku. Sepertinya aku seperti anjing yang kotor, yang najis. Aku menjilat makanan remah-remah, bukan roti, hanya jatuh di meja tuanku. Dan wanita itu anaknya sembuh dari kerasukan setan. Tiba-tiba dia bangkit, dia duduk di tempat tidurnya. Tolong keluarkan gambarnya. Dia bangkit dari tempat tidurnya, duduk sambil duduk. Dia ngomong ke surga, Tuhan, mungkin aku bukan seperti seorang anak yang dapat jatah roti di atas meja, tapi anjing mati ini yang harusnya sudah mati karena jantungku robek dan tidak ada lagi peluang untuk aku hidup, kau beri aku kesempatan 3,8 cm bocor dan dijahit. Hari ini anjing mati ini, izinkan anjing mati ini makan remah-remahnya saja pun aku rela Tuhan. Ya sambil duduk seperti itu, selama 1 jam dia berkata, anjing mati ini hanya makan remah-remahnya Tuhan, gak dapat roti gak apa-apa Tuhan, remahnya gak masalah. Dia bersaksi sama saya, Sir, tahu, detik aku ucapkan perkataan itu, tiba-tiba ada satu pribadi di belakangku, dia peluk dari belakang tubuhku. Saya tolak ke belakang, saya nggak lihat siapa-siapa. Dia peluk saya dari belakang, dan dia terus peluk saya. Hampir 1 jam dia peluk saya, keluar keringat dingin. Saya tahu itu pribadi Tuhan. Dengan penuh kehangatan dia peluk saya, terus dia peluk saya. Dan tiba-tiba saya rasakan kehangatan seperti aliran listrik mengalir dalam tubuh saya, seperti dari surga menyentuh hidup saya. Tiba-tiba dari nafas, tiba-tiba saya lega. Setelah 1 jam saya lega. Tiba-tiba saya yang sudah pamit kepada istri dan anak saya video call, Ma, anakku, mungkin malam ini aku tidak bisa lalui, besok kau akan lihat jasadku pulang ke rumah. Setelah 1 jam peristiwa, saya dipeluk dengan pribadi yang mata saya tidak melihat, tapi saya bisa rasakan di tubuh saya. Dan itu adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan tiba-tiba hati saya lega, semua keringat dingin keluar. Dan tiba-tiba saya mulai berdiri, saya mulai berjalan. Saya temu saudara saya yang ada suara berat, kamu ngapain? Aku sudah sembuh. Nggak mungkin, dokter berkata kamu adalah mati, kamu adalah jasad yang tinggal tunggu jam dan waktu, kau tinggal mati. Tidak mungkin kau hidup. Aku hidup. Kenapa? Karena yang memberi hidup meniupkan nafas dalam diriku. Hidup. Tadi saya ngomong sama dia, tolong kirimkan gambarmu ke saya, orang yang masih hidup sampai hari ini. Lihat semua surat dokter, tolong lihatkan semua dokter. Dokter berkata kamu nggak mungkin sembuh, nggak mungkin. Geser lagi, kamu nggak mungkin sembuh. Rumah sakit Panti Wilasa Dokter Cipto, tanggal sekian bulan sekian, kamu nggak mungkin sembuh. Tapi yang memberi nafas kehidupan meniup. Pertanyaan saya, masihkah engkau percaya? Kau boleh Kristen dari kecil, kalau engkau tidak percaya percuma. Masihkah kau percaya Tuhan yang Allah yang hidup itu bisa membangkitkan yang mati dari kematian? Tolong lihatkan gambar baptisan. Saya mau tunjukkan wanita yang saya beritahu tadi malam, gambar baptisan. Wanita yang temui saya, dia kanker otak. Tadi malam saya sudah cerita semua. Dan dia datang saya, Pastor, baptis saya. Tumorku hilang. Dokter bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Kamu pakai obat apa? Dan dia berkata, aku obatnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Malam ini adalah malam saudara. Malam ini Tuhan yang berkata, masihkah kau percaya? Tolong geser gambarnya, putus di bawah. Saya mau tunjukkan 2 poluan. 2 poluan. Di putus di bawah ada 2 wanita, seorang poluan. Tidak mungkin seorang poluan akan bohong.
Geser gambarnya, tolong, gambar dua wanita diputusi bawah. Wanita ini pada saat KKR Sprint, dia ketua panitia, dia kena kanker otak. Dan dokter berkata, sudahlah, senangkan hatimu. Baju merah itu yang sedang mengatakan, dihadiri KKR seperti ini, yang hadir seperti tadi malam hujan deras, basah kuyup nih mereka semua. Dan hari itu dia lari ke depan, Pak, saya sembuh. Saya berkata, tidak bisa saya berkata kamu sembuh sebelum kamu tunjukkan surat dokter. Ya, Bapak boleh percaya tidak, saya diguyur hujan begitu luar biasa. Dan biasanya saya pingsan, saya biasanya mimisan, saya keluar darah dari hidung. Tapi malam hari ini, Pak, saya sembuh. 5 tahun kemudian saya temui polwan ini, dan dia berkata, Pak, saya menikah dan saya tetap sehat dan saya sembuh. Malam pada saat dia sembuhkan, di malam kedua dia bawa temannya yang relasi kerjanya, dia sakit kanker tumor payudara. Dia jual semua hartanya untuk berobat ke kota Kucing, karena paling dekat bukan ke Jakarta, lebih dekat ke Malaysia, ke kota Kucing. Dia sambil menangis, saya jual ladang, saya jual semuanya hanya untuk berobat. Tapi malam hari ini Tuhan Yesus yang sama menyembuhkan saya dari tumor payudara saya. Hilang, Pak. Siapa saksinya? Saksinya adalah temanku yang berbaju merah. Benjolan itu hilang dan saya sembuh. Itu bukan cerita dongeng, itu cerita nyata, kejadian terjadi. Geser satu lagi. Malam yang sama ada seorang bapak sakit kanker nosofaring, tenggorokannya kanker, 4 tahun di rumah sakit Darmais. Dan bapak ini tidak berdaya. Di rumah sakit Darmais Jakarta, bapak ini kena sakit kanker tenggorokan. Dan dokter berkata, nasibmu sudah stadium 4. Bukan, bapak, seorang bapak berdiri yang sama seperti tadi. Dia berdiri, saya bisa tunjukkan mujizat demi mujizat demi mujizat, dan Tuhan Yesus saya hidup. Dan bapak ini berkata, tenggorokanku yang ada kankernya, malam ini yang keluar cairannya terus, darah dari hidung sebelah kanan dan keluar cairannya berhenti. Telingaku yang sudah tidak bisa mendengar sudah berhenti. Bukan ini. Tadi saya mau beritahu pada saudara, dan malam itu bapak itu sembuh. Saudara tahu gambar ini? Nah, ini bapaknya. Dia 4 tahun sakit kanker di rumah sakit Darmais, mata kanannya buram, telinga kanannya tidak bisa mendengar, darah menetes dari hidung kanan, kepala bagian kanan sakit. Malam itu dia disembuhkan. Tuhan, masihkah kau bisa percaya? Saksi yang terakhir, tolong keluarkan gambar darah. Hari itu saya khotbah dan saya tantang orang. Tiba-tiba ada seorang ibu dengan perut besar seperti orang hamil 6 bulan. Dan saya berkata, ibu, kamu sakit apa? Saya sakit kanker rahim, Pak. Bahkan saya menyentuh pun tidak. Saya hanya khotbah seperti hari malam hari. Saudara tidak butuh tangan manusia, kau hanya butuh tangan yang berlubang, yang namanya Yesus. Dia sudah memikul segala penyakit dan penderitaan di dalam dirinya, dan kau tidak perlu memikulnya. Dan ibu ini maju ke depan. Dan pada saat didoakan oleh para panitia, saya tidak mendoakan. Saya bukan dukun. Saya tidak mendoakan, saya hanya di mimbar. Kuasa Tuhan turun menyambar dia. Maaf saudara, dia cerita tahun lalu setelah 9 tahun. Bapak ingat saya? Lupa. Saya adalah ibu yang kena sakit kanker rahim. Bapak ingat waktu mendoakan dari mimbar? Tidak ingat. Saya adalah ibu yang tiba-tiba saya merasa, maaf Pak, saya seperti mau keluar, ada sesuatu keluar dari rahim saya. Ada yang mau keluar, seperti orang mau BAB mau keluar. Dada saya basah. Saya lari ke kamar mandi. Di gereja kami kamar mandinya di bawahnya seperti ini saudara, bisa kelihatan kakinya. Itu kanker keluar. Keluar seketika. Tuhan Yesus betul nyata. Tolong keluarkan gambar tadi yang kami berempat. Siapa ibu ini yang keluar kankernya? Setelah 9 tahun saya ketemu ibu yang pakai baju abu-abu, pakai rompi. Itu ibu yang sakit tadi. Saya punya banyak
kesaksian cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan. Tadi malam pun banyak yang sembuh, tapi kau nggak bersaksi. Malam hari ini adalah malam untuk tubadah. Hari ini Tuhan Yesus lebih dekat dari baju yang kau pakai. Hari ini Tuhan Yesus bertanya, apakah kau tetap percaya aku akan memikul segala dosa penyakit dalam tubuhmu? Kalau kau bisa percaya. Mari saya undang semua pengikut sama-sama, mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Haleluya. Mari berdiri sama-sama. Haleluya.